Raja Peter yang Agung, sang pemimpin modernisasi Rusia, di suatu pagi musim panas di tahun 1672, di jantung istana Kremlin Moskwa yang megah dan penuh rahasia, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia dengan tekad dan keberaniannya. Ia diberi nama Pyotr Alexeyevich Romanov, yang kemudian dikenal sepanjang masa sebagai Peter yang Agung, sang tsar yang mengubah wajah Rusia selamanya. Masa kecil yang tak biasa. Peter kecil tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh intrik dan politik. Ia bukan anak tunggal. Namun dari sejak dini ia menunjukkan ketertarikan yang berbeda dari para bangsawan lainnya. Alih-alih tenggelam dalam kehidupan kemewahan dan kemalasan, Peter justru tertarik pada segala sesuatu yang berbau teknik, kekemal, dan ilmu pengetahuan. Kehidupan masa kecilnya tidak selalu mulus. Tahun 1682, ketika Peter baru berusia 10 tahun, ia dan saudaranya yang juga Tsar Ivan secara resmi dinobatkan sebagai penguasa bersama. Sebuah situasi yang canggung dan penuh ketegangan karena ibu mereka, Natalia Narishkina, harus bersaing dengan keluarga Sofia Alexeyevna, saudara perempuan Peter, yang memegang kekuasaan sebagai wali penguasa. Namun Peter kecil memiliki keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Ia melarikan diri dari ke istana dan menyusuri kota Moskwa, belajar kehidupan rakyat biasa, bertemu dengan tukang kayu, pelaut, dan pengrajin. Ia menyerap ilmu dengan dahaga yang tak terpuaskan. Perjalanan muda dan pengaruh Barat, Peter muda sangat terpesona oleh dunia. Barat yang penuh kemajuan teknologi dan budaya yang berbeda, jauh dari kehidupan di Rusia yang saat itu masih sangat tradisional dan tertutup. Pada usia 20 tahun, ia melakukan perjalanan besar-besaran yang kemudian dikenal sebagai perjalanan besar ke Eropa Barat. Di Belanda, Inggris, dan Jerman, Peter belajar membangun kapal, mengenal teknik persenjataan modern, sistem pemerintahan yang lebih maju, dan budaya yang terbuka. Ia bahkan bekerja sebagai tukang kapal di galangan kapal Rotterdam untuk merasakan langsung kerja keras dan keterampilan mereka. Pengalaman ini membuka matanya. Ia melihat bagaimana negara-negara Eropa Barat yang maju mampu mengelola militernya, memperkuat ekonominya, dan membangun pemerintahan yang efisien. Modernisasi dan reformasi. Setelah kembali ke Rusia, Peter tidak kembali ke gaya hidup lama. Ia mulai melakukan reformasi yang radikal. Ia menghapus tradisi lama yang menghambat kemajuan, seperti pakaian panjang dan janggut panjang para bangsawan, yang menurutnya membuat mereka tampak kuno dan tertinggal zaman. Ia bahkan memaksa para bangsawan untuk mencukur janggut mereka dan mengenakan pakaian ala Barat. Salah satu pencapaian terbesar Peter adalah pembangunan armada laut Rusia yang kuat. Sebelumnya, Rusia nyaris tidak punya kekuatan angkatan laut yang berarti. Dengan semangat membara, Peter memerintahkan pembangunan kapal-kapal perang dan pelabuhan modern. Ia juga mendirikan kota baru yang menjadi simbol modernisasi, Saint Petersburg, yang kemudian menjadi ibu kota Rusia dan gerbang utama ke barat. Peter juga memperbaiki sistem pemerintahan dan militer. Ia membentuk pemerintahan yang lebih terorganisir dengan kementerian dan birokrasi yang efisien, mengurangi kekuasaan bangsawan lama yang seringkali korup dan tak teratur. Di bidang militer, ia membentuk tentara reguler yang disiplin dan modern dengan pelatihan ala Eropa Barat, perang besar dan diplomasi. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup Peter adalah Perang Utara melawan Swedia yang memperebutkan wilayah-wilayah strategis di Laut Baltik. Perang ini berlangsung selama lebih dari 20 tahun, dan Peter sendiri memimpin pasukan di medan perang. Dengan gigih dan tanpa kenal lelah, Peter akhirnya berhasil merebut akses ke Laut Baltik dan mengukuhkan Rusia sebagai kekuatan besar di Eropa. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan posisi Rusia secara militer, tetapi juga membuka jalan bagi perdagangan dan pengaruh budaya Barat yang lebih luas. Warisan dan hari-hari terakhir, di akhir hayatnya pada tahun 1725, Peter yang Agung duduk merenung di istananya yang megah di Saint Petersburg. Ia melihat betapa jauh Rusia telah berubah. Dari negeri yang terisolasi dan terbelakang, kini Rusia berdiri sebagai kekuatan besar yang mengagumkan, berkat usaha tanpa henti dan visi luar biasa sang tsar. Namun hidup Peter tidak selalu mudah. Reformasi dan perubahan yang ia bawa menimbulkan banyak musuh, baik di kalangan bangsawan lama maupun kalangan yang menolak perubahan. Bahkan kesehatannya pun memburuk karena kelelahan dan penyakit yang dideritanya setelah jatuh ke air dingin saat menginspeksi konstruksi sebuah kanal. Tetapi warisannya tetap hidup dalam sistem pemerintahan, militer yang kuat, pelabuhan-pelabuhan modern, dan terutama dalam semangat Rusia yang baru, terbuka untuk dunia, maju dan tak gentar menghadapi tantangan zaman. Raja Peter yang Agung, babak kedua, dari anak nakal menjadi tsar besar. Peter yang Agung, meskipun sudah menjadi penguasa sejak usia muda,
tidak pernah benar-benar merasa nyaman dengan gelar itu. Tanpa membuktikan dirinya layak dan kuat, ia merasa dunia harus mengenal Rusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awal pemerintahan dan konflik keluarga di tahun 1682, ketika Peter berusia 10 tahun, ia dan adiknya Ivan secara resmi dinobatkan sebagai penguasa bersama. Namun, kekuasaan nyata dipegang oleh kakak perempuan mereka, Sofia, yang menjadi wali penguasa dan pengendali Rusia. Sofia adalah sosok yang licik dan kuat, dan ia memandang Peter sebagai ancaman. Peter muda, dengan keberanian dan kegigihannya, mulai menolak cengkeraman Sofia. Ia dan para pengikutnya melakukan berbagai perlawanan kecil di istana. Dalam sebuah babak dramatis, Sofia bahkan berusaha menjebak dan menyingkirkan Peter. Namun, berkat dukungan kelompok bangsawan yang setia dan keteguhan hatinya, Peter berhasil mengalahkan Sofia dan mengambil alih kekuasaan penuh ketika usianya mencapai 21 tahun. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup Peter. Ia tahu agar Rusia bisa maju, ia harus menjadi pemimpin yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga cerdas dan visioner. Perjalanan besar ke barat mengubah dunia. Saat berusia 23 tahun, Peter melakukan perjalanan besar, ekspedisi rahasia ke Eropa Barat yang menandai babak baru dalam hidupnya. Ia meninggalkan Rusia tanpa pemberitahuan luas, menyamar sebagai seorang bangsawan biasa, agar dapat mempelajari langsung segala hal dari budaya dan teknologi Barat. Di Belanda, ia belajar cara membangun kapal di galangan kapal Rotterdam. Ia berbaur dengan para tukang kayu dan pelaut, bekerja keras dengan tangan sendiri, tanpa memperlihatkan statusnya sebagai tsar. Di Inggris dan Jerman, ia mengunjungi pabrik senjata, bengkel, dan bahkan rumah-rumah ilmu pengetahuan. Peter terpesona oleh kemajuan teknologi yang jauh melampaui apa yang ada di tanah airnya. Selama perjalanan ini, Peter juga belajar tentang sistem pemerintahan, monarki konstitusional dan administrasi yang efisien. Ia bertemu dengan para ilmuwan, insinyur, dan pemimpin dunia yang menginspirasi visinya untuk Rusia, reformasi radikal di negeri yang terisolasi. Kembali ke Rusia dengan semangat membara, Peter memulai reformasi besar-besaran. Ia memaksa bangsawan untuk mengadopsi gaya berpakaian dan kebiasaan Barat, termasuk mencukur janggut, yang selama ini dianggap simbol kehormatan dan kebanggaan tradisional Rusia. Banyak bangsawan menolak dengan keras, bahkan sampai terjadi kerusuhan, tetapi Peter tak goyah. Selain itu, Peter mendirikan sekolah teknik dan akademi militer modern. Ia mengundang para ahli dari Eropa untuk mengajar dan membimbing generasi muda Rusia agar dapat mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kota St. Petersburg yang dibangun di atas rawa-rawa dekat Laut Baltik menjadi mahakarya terbesar Peter. Kota ini bukan hanya simbol modernisasi, tetapi juga jendela Rusia ke dunia Barat. Dengan pelabuhan yang baru dan armada laut yang kuat, Rusia mulai menancapkan pengaruhnya di kancah internasional. Perang Utara membangun kekaisaran. Perang melawan Swedia di Laut Baltik adalah ujian terbesar Peter. Ia memimpin sendiri pasukan dalam banyak pertempuran yang menentukan nasib negara. Kemenangan di pertempuran Poltava adalah momen penting yang menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun perang ini juga mengorbankan banyak nyawa dan sumber daya. Peter menanggung beban berat memimpin negeri yang sedang berubah, dari tradisional menjadi modern, dari terpencil menjadi imperium besar. Kehidupan pribadi dan pengorbanan. Peter dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang kuat, tapi juga sebagai pribadi yang keras dan penuh kontroversi. Ia menikah beberapa kali, namun hubungannya dengan keluarganya sering tegang. Ia menuntut disiplin tinggi dan kesetiaan mutlak, bahkan dari anak-anaknya sendiri. Kesehatannya menurun drastis di usia tua. Suatu kali, saat menginspeksi pembangunan kanal, Peter jatuh ke air dingin dan terkena radang berat. Meskipun dokter berusaha sekuat tenaga, pada usia 52 tahun Peter meninggal dunia, meninggalkan warisan yang luar biasa bagi Rusia dan dunia. Epilog warisan sang tsar modernisasi. Peter yang agung bukan hanya seorang raja, tapi simbol sebuah era baru. Ia mematahkan rantai masa lalu dan membentuk Rusia menjadi kekuatan besar yang modern, kuat dan berani menghadapi tantangan zaman. Kota St. Petersburg berdiri kokoh sebagai monumen kejayaannya. Armada laut Rusia melayari samudra dengan gagah. Ia dan bangsa Rusia mulai mengadopsi semangat ilmu pengetahuan dan kemajuan yang dibawa sang tsar. Di mata sejarah, Peter adalah pemimpin yang tak hanya mengubah nasib bangsanya, tapi juga membuka jalan bagi Rusia menjadi salah satu kekuatan utama dunia yang bertahan hingga kini. Aku tidak membenci bangsaku, justru karena aku mencintainya, aku mencambuknya agar terbangun. Negeri No ini besar, tanahnya luas, tetapi jiwanya harus dibentuk dengan besi dan api.
Mereka bilang aku menghina adat, tapi aku katakan, adat yang menahan negeri di tempatnya adalah rantai yang harus dipotong. Biarlah darah dan air mata menetes, asal tanah ini bisa bergerak ke depan. Aku memerintah bukan dengan kemanjaan bangsawan, tapi dengan martil tukang dan kompas pelaut. Sebab masa depan Rusia tidak terletak pada dongeng masa lalu, melainkan pada ilmu, laut, dan kerja keras. Setiap kapal yang berlayar, setiap lot paku yang ditanam di papan galangan adalah satu langkah Rusia meninggalkan ketertinggalan. Biarlah bangsaku mengutuk perubahan hari ini, asalkan cucu mereka kelak hidup dalam kejayaan. Aku tidak ingin dikenang sebagai raja yang duduk di atas takhta dengan mahkota berkilau, melainkan sebagai pekerja yang mengangkat negeri ini dari kegelapan menuju cahaya peradaban dengan tanganku sendiri yang berlumur lumpur dan keringat.